Subuh yang dingin, April 1943. Di lepas pantai Huelva, Spanyol, seorang nelayan sarden menarik sesuatu yang berat dari jaringnya. Bukan ikan, tapi sesosok mayat perwira Inggris dengan tas koper yang terantai di pergelangan tangannya. Penemuan ini tampak seperti kecelakaan perang biasa, tapi tahukah Anda bahwa mayat yang membeku ini sedang membawa kebohongan terbesar dalam sejarah militer? Saat itu Eropa adalah benteng yang tak tertembus. Hitler menguasai segalanya dari Prancis hingga Polandia. Sekutu tahu satu-satunya pintu masuk untuk membebaskan Eropa adalah menyerang perut lunak di selatan, yaitu Pulau Sisilia. Namun ada satu masalah fatal. Hitler juga tahu persis bahwa sekutu akan datang ke sana. Winston Churchill menghadapi mimpi buruk logistik. Jika mereka menyerang Sisilia sesuai prediksi, puluhan ribu prajurit Inggris dan Amerika akan dibantai Jerman yang sudah menunggu. Mereka butuh keajaiban, bukan strategi militer biasa. Apakah mungkin membuat Hitler memalingkan wajahnya dari Sisilia tepat sebelum serangan dimulai? Jawabannya tidak ditemukan di medan perang, tapi di ruang bawah tanah berasap di London, markas dinas rahasia MI5. Dua pria jenius namun eksentrik, Ewen Montagu dan Charles Cholmondeley, sedang menatap naskah ide gila yang disebut Memo Ikan Traut. Ide gilanya menggunakan orang mati untuk membisikkan kebohongan ke telinga musuh. Rencananya sederhana namun mengerikan. Menghanyutkan mayat perwira palsu dengan dokumen rahasia palsu agar ditemukan Jerman. Tapi mereka butuh mayat yang tepat, seseorang yang tidak punya keluarga yang akan menuntut, tidak ada tanda kekerasan fisik, dan terlihat seperti tewas tenggelam. Di mana mereka bisa menemukan relawan untuk misi bunuh diri setelah kematian ini? Di kamar mayat Saint Pancras, mereka menemukan Glyndwr Michael, seorang gelandangan kesepian yang tewas tragis akibat menelan racun tikus. Pria malang ini tidak pernah sukses semasa hidupnya, diabaikan oleh dunia dan mati dalam penderitaan. Namun takdir memilihnya untuk menjadi pahlawan perang tanpa ia sadari. Mayat Glyndwr dibekukan dan proses transformasi dimulai. Ia bukan lagi gelandangan, tapi Mayor William Martin dari marinir kerajaan. Mereka memakaikannya seragam terbaik, tapi seragam saja tidak cukup untuk menipu agen Jerman yang paranoid. Bagaimana cara membuat mayat ini memiliki jiwa? Ewen Montagu dan timnya mulai menciptakan kehidupan bagi si mayor hantu ini. Mereka membuat kartu identitas, kartu klub malam, bahkan bon pembelian cincin pertunangan seharga 53 pound. Detailnya harus sempurna, karena satu kesalahan kecil saja bisa membongkar seluruh sandiwara. Apalagi yang biasanya dibawa seorang prajurit di dompetnya. Untuk menyempurnakan ilusi, MI5 meminta seorang sekretaris wanita menulis surat cinta yang penuh gairah dan kecemasan, ditandatangani oleh tunangan fiktif bernama Pam. Foto gadis cantik diselipkan di saku dada mayat itu, tepat di atas jantung yang sudah tak berdetak. Siapakah yang bisa meragukan cinta seorang prajurit yang akan pergi ke berperang? Namun, inti dari semua ini adalah satu surat resmi yang tersegel rapi. Surat pribadi dari Jenderal Archibald Nye kepada Jenderal Alexander di Tunisia. Isinya secara halus menyiratkan bahwa serangan ke Sisilia hanyalah pengalihan, dan target sebenarnya adalah Yunani dan Sardinia. Inilah racun informasi yang harus ditelan Hitler. Ada satu risiko teknis. Paru-paru mayat yang mati karena racun tikus tidak berisi air laut, berbeda dengan korban tenggelam asli. Jika dokter Jerman melakukan otopsi sempurna, tamatlah riwayat sekutu. Mereka bertaruh bahwa dokter Spanyol di wilayah itu malas atau kurang kompeten. Apakah perjudian nyawa ini terlalu nekat? Mayat Mayor Martin dimasukkan ke dalam tabung besi berisi es dingin untuk mencegah pembusukan. Lalu diam-diam diangkut melintasi Inggris menuju Skotlandia. Di sana, kapal selam HMS Serap sudah menunggu dalam kegelapan. Kargo paling berharga di Perang Dunia Kedua ini siap untuk diluncurkan. Letnan Bill Jewell, kapten kapal selam, adalah orang satu-satunya di kapal yang tahu isi tabung itu. Selama 10 hari perjalanan di bawah laut yang menyesakkan,
Ia harus menjaga mayat itu tetap dingin sambil menghindari deteksi sonar musuh. Ketegangan memuncak saat mereka mendekati pesisir Huelva. 30 April 4.30 pagi, kapal selam naik ke permukaan. Bill Jewell membuka tabung, membacakan Mazmur 39 sebagai penghormatan terakhir, lalu mendorong Mayor Martin ke laut yang dalam. Arus laut Spanyol yang kuat langsung menyambar tubuh kaku itu. Misi pengiriman selesai. Kini saatnya menunggu. Kembali ke scene awal, nelayan Spanyol menemukan mayat itu dan menyerahkannya ke otoritas setempat. Kabar penemuan perwira tinggi Inggris dengan tas koper yang terkunci menyebar cepat. Disinilah peran mata-mata Jerman di Spanyol, Adolf Klaus, menjadi sangat krusial. Apakah dia akan mendengar kabar ini? Inggris segera memainkan peran mereka. Mereka mengirim pesan panik ke atase Spanyol meminta tas koper itu dikembalikan belum dibuka demi alasan kehormatan militer. Kepanikan yang dibuat-buat ini justru membuat Jerman semakin yakin bahwa isi tas itu sangatlah penting. Semakin Inggris meminta, semakin Jerman ingin tahu. Adolf Klaus, agen intelijen Jerman yang licik di Huelva, bergerak cepat. Dengan suap dan tekanan, ia berhasil membujuk pejabat Spanyol untuk mengizinkannya melihat isi tas itu selama 1 jam saja sebelum dikembalikan ke Inggris. Inilah momen penentu segalanya. Di sebuah kamar tertutup, agen Jerman dengan hati-hati melepaskan segel lilin amplop tanpa merusaknya, sebuah teknik tingkat tinggi. Mereka memotret setiap lembar dokumen, lalu memasukkannya kembali dan menyegel ulang seolah tak pernah disentuh. Mayat Glenwar Michael telah berhasil menyampaikan pesannya. Tas koper itu akhirnya dikembalikan ke London. Para ahli forensik MI5 memeriksanya dengan mikroskop dan menemukan bahwa bulu mata palsu yang sengaja mereka selipkan di dalam amplop telah hilang. Itu tandanya surat telah dibaca. Ewan Montagu tersenyum lebar. Umpan telah dimakan. Sebuah telegram rahasia segera dikirimkan kepada Winston Churchill yang sedang berada di Amerika Serikat. Isinya hanya 3 kata, namun maknanya mengguncangkan dunia. Mincemeat swallowed whole. Daging cincang ditelan bulat-bulat. Hitler sudah masuk perangkap. Di Berlin, dokumen itu sampai ke meja Adolf Hitler. Ia yang selama ini paranoid membaca laporan intelijen itu dan percaya sepenuhnya. Baginya, dokumen ini adalah konfirmasi dari intuisi pribadinya bahwa Yunani adalah target sebenarnya. Ego Hitler menjadi senjata makan tuan. Akibat kertas palsu itu, Hitler memerintahkan pemindahan divisi Panzer, kapal torpedo dan ribuan prajurit terbaiknya dari Prancis dan Sisilia menuju Yunani dan Sardinia. Mereka menggali parit di pantai yang salah, menunggu musuh yang tak akan pernah datang. 9 Juli 1943, armada invasi terbesar dalam sejarah, lebih besar dari D-Day, mendekati Sisilia. Angin kencang dan ombak tinggi membuat Jerman semakin yakin sekutu tak mungkin menyerang hari itu. Tapi di balik badai, 160.000 tentara sekutu siap mendarat. Saat pasukan Inggris dan Amerika menyerbu pantai Sisilia, perlawanan yang mereka hadapi jauh lebih rendah dari perkiraan. Pasukan Italia terkejut dan pasukan Jerman terlambat menyadari bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah. Sisilia jatuh dalam waktu 38 hari. Ketika berita jatuhnya Sisilia sampai ke Jerman, Hitler murka, namun masih menolak percaya dia salah. Ia tetap membiarkan pasukannya di Yunani selama 2 minggu lagi, takut Sisilia hanya pengalihan ganda. Keraguan-raguan ini memberi sekutu waktu berharga untuk mengukuhkan posisi di Italia. Kesuksesan di Sisilia menyebabkan jatuhnya diktator Italia, Benito Mussolini, dan memaksa Jerman menarik pasukan dari front timur, Rusia, untuk membantu Italia. Operasi Mincemeat menjadi efek domino yang mempercepat runtuhnya kekuasaan Nazi di seluruh Eropa. Tapi bagaimana dengan pahlawan kita? Mayat Glenwar Michael dimakamkan di Huelva dengan penghormatan militer penuh sebagai Mayor William Martin. Selama 20 tahun, dunia hanya mengenalnya sebagai perwira fiktif, sementara nama aslinya tetap terkubur dalam arsip rahasia. Baru pada tahun 1998, pemerintah Inggris akhirnya mengakui kebenaran itu. Sebuah kalimat tambahan dipahat di batu nisan William Martin. Glenwar Michael served as Major William Martin.
pria yang dibuang oleh masyarakat saat hidup justru menyelamatkan ribuan nyawa saat mati. Operasi Mincemeat bukan sekedar kisah spionase. Ini adalah cerita tentang bagaimana hal yang paling tidak berharga, mayat seorang gelandangan, bisa mengalahkan mesin perang paling mengerikan di dunia. Terkadang, fiksi yang dirancang dengan cerdas lebih kuat daripada ribuan peluru. Di pemakaman sunyi di Huelva, angin laut masih berhembus di atas makam Glenwer Michael. Ia tidak pernah memegang senjata, ia tidak pernah memimpin pasukan, tapi ia adalah orang yang tidak pernah ada yang berhasil mengubah sejarah dunia selamanya. Siapa lagi pahlawan tak bernama yang terkubur di bawah kaki kita?